Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik. Ini merupakan bagian dari parts of speech, yaitu bagian dari pronoun. Teman-teman, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pronouns, dalam bahasa Inggris itu ada 8 jenis. There are 8 types of pronouns. Teman-teman mungkin masih ingat pada video kami sebelumnya itu telah Sir Nusradin bahas tentang personal pronouns. Kemudian dilanjuti dengan possessive pronouns, untuk menunjukkan kepemilikan, possessive pronoun. Nah, kali ini pada video kali ini Nusradin akan bahas yang berjudul dengan reflexive pronouns. Oke, teman-teman. Nah, untuk reflexive pronouns ini, teman-teman silakan dilihat tabelnya berikut ini, tabel tentang reflexive pronouns. Oke, teman-teman. Nah, sebagaimana pada tabel tersebut, teman-teman sudah lihat di situ dia pakai self, ada kata self, misalnya myself, ourself, yourself, dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin yang agak berbeda di sini dibandingkan dengan personal pronoun atau possessive pronoun. Untuk you sebagai subjek, sebagaimana teman-teman ketahui kata-kata you, Anda itu kan bisa singular, you, Anda sendiri. Sedangkan you untuk pluralnya you, atau bahasa Indonesianya itu kalian, itu kan plural. Nah, bentuk singularnya sama plural itu beda untuk reflexive pronoun. Sedangkan untuk personal pronoun itu kan sama, subjeknya you untuk sendiri atau you untuk plural untuk banyak, sama, dia nggak berubah you. Nah, untuk possessive pronouns untuk mengatakan milik juga, yours pakai s yours itu untuk sendiri, untuk pluralnya sama juga, nggak ada berbeda, tetap juga yours gitu, nggak ada beda. Nah, tapi kalau di reflexive pronouns ini itu berbeda, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi reflexive pronouns itu referring back to the subject. Jadi reflexive pronouns ini merupakan objek. Merupakan objek dari, maksudnya objek dari sebuah kata kerja, verb, di mana subjeknya itu sama. Subjek dan objeknya itu harus sama. Itu disebut dengan reflexive pronouns. Orangnya sama atau bendanya itu sama, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, teman-teman. Oke. Nah, main points, poin utama tentang reflexive pronouns itu adalah yang pertama, reflexive pronouns can be direct or indirect objects. Jadi reflexive pronouns ini dia bisa sebagai objek langsung atau objek tidak langsung dari sebuah kata kerja. Teman-teman. Contohnya kalau direct object itu apa? Misalnya, contohnya
he killed, ya, himself. Lihat sini teman-teman, he killed himself. Nah, verbnya mana kill? Ini adalah sebagai himself, ini adalah reflexive pronounnya, merupakan direct objek dari kill, ya. Jadi langsung merupakan ini objek langsung dari kill, kata kerja verb kill. He killed himself. Ya teman-teman. Nah, coba perhatikan himself sebagai reflexive pronoun itu dengan he sebagai subjeknya itu sama, ya. Oknum yang sama. He killed. Oke, yang melakukan he subjeknya sebagai the doer yang melakukan, ya, who did the killing yang melakukan pembunuhan. Korbannya siapa? Ya dia juga gitu, ya. Himself adalah dia sendiri gitu. Nah, itulah reflexive pronouns itu. Objeknya itu, objek dari sebuah kata kerja harus sama dengan subjek dari kata kerja bersangkutan. Nah, itu adalah reflexive pronoun. Oke, bisa juga dia indirect object. Ya. Indirect object bisa juga dah. Contohnya apa? Contohnya indirect object ini misalnya, atau she poured herself the coffee. Nah, coba perhatikan teman-teman. She poured herself the coffee. Nah, herself ini adalah indirect object. She poured herself the coffee. Lihat teman-teman, ini adalah indirect object. She poured herself the coffee. Dia menuangkan, ya, kopi untuk dirinya sendiri. Dia menuangkan untuk dirinya sendiri kopi tersebut. Nah, jadi reflexive pronouns ini dia bisa sebagai can be direct or indirect object. Oke, teman-teman. Nah, the second, most transitive verb can take a reflexive pronoun. Ini bukan subjek, as object. Ya, most transitive verb can take a reflexive pronoun as object. Ya, jadi kebanyakan dari kata kerja transitif, oke, teman-teman, kata kerja apa itu transitive verb? Ya, transitive verb itu adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang butuh objek, ya, teman-teman. Lebih jelasnya lagi nanti itu bisa dilihat di video kami tentang verb, kata kerja. Oke, jadi kebanyakan dari kata kerja transitif verb ini dia bisa menggunakan reflexive pronoun itu sebagai objeknya. Oke, teman-teman. Nah, yang berikutnya, reflexive pronouns can be the object of a preposition. Oke, jadi reflexive pronouns ini teman-teman itu bisa juga dia sebagai objek dari kata depan of a preposition. Contoh, ya, contoh. Misalnya ya, misalnya she was ashamed of herself. Ya, lihat, perhatikan teman-teman. She was ashamed of herself. Nah, jadi reflexive pronoun can be the object of a preposition.
Mana prepositionnya ini? Ya. Ini herself adalah reflexive pronoun. Dia bisa sebagai objek dari sebuah preposisi kata depan. Ya. Contoh lainnya misalnya they always think of themselves. Ya, they always think of, mereka selalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka selalu memikirkan diri mereka sendiri, ya. They always think of themselves. Nah, itu contoh dari, ya, bahwa reflexive pronouns ini bisa menjadi objek, ini objek dari preposition kata depan. Oke teman-teman. Nah, kita lihat juga di sini, reflexive pronoun can emphasize a noun or pronoun. Reflexive pronoun dapat, ya, menekankan, ya, emphasize, menegaskan sebuah noun, sebuah kata benda, atau sebuah pronoun, sebuah kata ganti, ya. Contohnya seperti apa teman-teman? Nah, contohnya, ya, contohnya adalah misalnya I myself, yeah, I myself talk to the director. I myself, saya sendiri yang berbicara dengan direktur tersebut. I myself talk to the director. Ya, kita perhatikan, reflexive pronoun can emphasize, ya, reflexive pronoun ini bisa mempertegas a noun or pronouns. Nah, I di sini teman-teman sebagai apa? Sebagai pronouns. Ya, lihat, I myself. Jadi myself di sini dia mempertegas pronoun I. I myself talk to the director. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak mewakili orang lain. Saya tidak menyuruh orang lain untuk berbicara dengan direktur tersebut, tetapi saya sendiri gitu. I myself talk to the director. Oke teman-teman. Nah, bagaimana dengan noun? Ya, misalnya si John himself, ya, John himself did, okay, the translation. Ya, John sendiri yang melakukan terjemahan tersebut. John himself. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, kalau bagaimana sih kalau kita nggak buat himself ini? Misalnya kita bilang John did the translation. John mengerjakan terjemahan itu. Ya boleh saja. Tapi dengan menggunakan himself itu maksudnya kan menekankan gitu. Ya, artinya si John ini tidak mewakili orang lain untuk melakukan terjemahan itu. Ya, walaupun misalnya di situ dia punya asisten yang pintar-pintar menerjemahkan gitu. Ya, atau mungkin anaknya sendiri, anak si John ini juga jago translation.
menerjemahkan gitu, tapi langsung John sendiri. John himself did the translation. Jadi guna daripada reflexive pronoun di sini adalah untuk emphasize, menegaskan, menekankan bahwa dia yang melakukannya. Ya, jadi di sini can emphasize a noun or pronouns. Nah, di sini John kita lihat dia sebagai apa, teman-teman? Sebagai noun. Ya, ingat ya. Ini ada beda noun dan pronoun. Pronoun itu kata ganti seperti I contohnya. Tapi kalau Nusradin, Sir Nusradin itu adalah apa, teman-teman? Bukan pronoun ya, tapi adalah noun ya, sebagai kata benda. Ya. Oke. Nah, tapi ingat teman-teman ya, apabila kata-kata yang secara normal ya, orang melakukan sesuatu dengan yang harus dia lakukan secara normal begitu ya. Contoh kata-kata kata save, dress ya teman-teman, kata save ya, kata dress, save-nya apa ya, mencukur, dress berpakaian, ya. Apalagi teman-teman, wash, apa? Wash teman-teman, wash ini bisa artinya mandi ya. Ya, wash. Tapi mandi di sini beda ya. Di sini ada cuci muka, basuh muka segala macam, membersihkan diri. Ya teman-teman. Karena di Eropa misalnya, di mana-mana di daerah yang dingin di bawah zero, kadang-kadang orang tidak cukup bath, tidak mandi, dia cukup wash. Ya, jadi wash ini boleh kita katakan mandi. Tapi mandinya hanya mencuci diri kita aja, membasuh diri, itu wash. Ini tidak menggunakan reflexive pronouns. Ya. Misalnya she dressed quickly and then went to the office. She dressed quickly and then went to the office. Dia berpakaian dengan cepat dan kemudian pergi ke kantor. Ya. Jadi ini tidak menggunakan reflexive pronouns. Oke teman-teman? Kecuali ada kecualiannya. Kecuali apa? Kecuali kita ingin mengatakan, ingin menekankan sesuatu yang tidak biasa gitu, ya. Katakanlah seorang anak kecil yang sebelumnya dia belum bisa berpakaian, tahu-tahu sekarang dia udah bisa berpakaian gitu, ya. Nah itu kita gunakan reflexive pronouns. Misalnya, ya kita bilang misalnya Ashraf, ya, Ashraf, ya, can now dress, ya, dress. Ashraf can now dress himself. Nah, Ashraf can now dress himself. Can dress himself now. Can dress
can dress himself. Now, sekarang, ya. Now Ashraf can dress himself. Sekarang Ashraf dapat berpakaian sendiri. Nah, coba perhatikan teman-teman, kita gunakan di sini himself untuk mengatakan apa? Surprise, heran, takjub, gitu misalnya, kan? Yang sebelumnya mungkin dia nggak bisa berpakaian sendiri. Jadi kita bilang, now Ashraf can dress himself. Ya. Dalam keadaan normal, kata-kata save, dress, seperti was, ini tidak pernah digunakan reflexive pronoun. Ya, kecuali kita ingin menekan sesuatu. Katakanlah seperti misalnya tadi lah, ini anak-anak, tapi bisa juga misalnya seorang cacat. Nah, ya, misalnya seorang cacat yang tadinya dia nggak bisa berjalan, ya, sekarang setelah diadakan terapi, beberapa kali terapi, dia sekarang bisa berjalan. Ya, misalnya the old man can walk, ya, himself, atau can walk by himself now. Dia bisa berjalan sendiri sekarang. Oke, teman-teman. Nah, kata reflexive pronouns ini sering sekali juga digunakan pakai by tambah reflexive pronoun, ya. Oke. Jadi menggunakan kata by, misalnya by himself, the old man can. Oke, biar saya tulis ya. The old man can walk by himself now. The old man can walk by himself now. Nah, sekarang ya, orang tua itu sudah bisa berjalan. Nah, kenapa pakai by di sini, teman-teman? Penggunaan by di sini ada dua pengertian. Yang pertama, pengertiannya adalah tanpa bantuan siapapun, ya. The old man can walk by himself. Jadi penggunaan by di sini adalah untuk menunjukkan bahwa tanpa bantuan seorang pun dia bisa lakukan sendiri. Oke, yang pertama. Yang kedua, penggunaan by ini bisa juga artinya alone, sendiri. Misalnya, the old lady, ya, live by herself. The old lady live by herself. Wanita tua itu tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Ya, jadi by herself ini maksudnya alone, sendirian. Nah, gitu ya. Tapi juga perhatikan herself ini, karena di sini adalah the old lady, karena cewek. Orang ketiga berapa? Orang ketiga tunggal. Jadi menggunakan herself. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Coba teman-teman perhatikan, berikut ini adalah daftar beberapa kata-kata yang sering digunakan, yang sering menggunakan reflexive pronouns. Ya, coba Anda perhatikan. Ya, contoh-contoh kalimat berikut ini. Ya, kata-kata berikut ini dan contoh-contohnya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, sebelum kita akhirin pembahasan tentang reflexive pronoun ini, nah teman-teman, berikut ini kami berikan beberapa
contoh soal, ya, coba dikerjakan. Ya teman-teman, coba dipilih mana yang cocok ya sebagai latihan. Oke teman-teman, mungkin demikian aja tentang reflexive pronouns. Oke, kalau teman-teman ada komen, oke silakan komen, atau ada pertanyaan silakan pertanyaan di tempat komentar. Oke teman-teman, dan sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, apabila teman-teman suka, oke, klik like, oke, dan share pada teman-temannya. Oke, demikian saja teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.